Sering kepikiran nggak sih, sebenarnya apa gunanya hukum? Kayaknya ribet penuh aturan. Tapi, di balik itu semua, hukum punya peran yang luar biasa penting dalam hidup kita sehari-hari. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas fungsi-fungsi vital hukum dalam masyarakat, berdasarkan materi yang disajikan oleh Bapak M. Fajrin. Coba, kita berhenti sejenak dan berandai-andai. Gimana jadinya kalau kita hidup di dunia yang sama sekali nggak punya aturan? Nggak ada hukum? Kedengarannya bebas ya? Tapi coba pikir lagi. Yang ada mungkin malah yang kuat yang menang. Di mana-mana ada konflik, dan rasa aman itu jadi barang langka. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa krusialnya peran hukum itu. Oke, untuk mencegah skenario kacau balau tadi, hadirlah yang namanya hukum. Simpelnya gini, hukum itu adalah kumpulan aturan main yang sifatnya memaksa. Isinya apa? Ya, ada perintah yang harus kita ikuti, dan ada juga larangan yang nggak boleh kita langgar. Dan yang paling penting, semua ini dibuat oleh lembaga yang sah, dengan satu tujuan utama, menjaga ketertiban di tengah-tengah kita. Nah, kita masuk ke fungsi yang pertama dan paling mendasar, hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Gimana sih cara kerjanya? Yuk, kita lihat. Kita ambil contoh yang paling gampang deh, rambu lalu lintas. Cuma lampu merah, kuning, hijau. Aturan yang sederhana banget kan? Tapi coba bayangkan kalau aturan itu nggak ada. Setiap persimpangan jalan bisa-bisa jadi arena tabrakan massal. Ini bukti nyata loh, bagaimana sebuah aturan sederhana bisa mengubah potensi kekacauan jadi keteraturan yang bikin semua orang aman. Dan ini bukan sekedar asumsi loh. Pakar hukum kita, Profesor Sudikno Mertokusumo, juga menegaskan hal yang sama. Beliau bilang, tujuan utama hukum itu ya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Jadi intinya, ketertiban itu bukan cuma efek samping, tapi memang misi utama kenapa hukum itu ada. Oke, katakanlah masyarakat sudah mulai tertib. Tapi hidup kan nggak selamanya lurus-lurus aja. Pasti ada gesekan. Kadang kepentingan saya bisa berbenturan dengan kepentingan Anda. Nah, kalau udah begini, gimana solusinya? Disinilah fungsi kedua hukum berperan sangat penting. Jadi, ketika konflik pecah, hukum itu seperti menyediakan peta jalan. Ada dua jalur utama yang bisa ditempuh. Pertama, jalur formal, lewat pengadilan, yang punya prosedur baku dan jelas. Tapi ada juga jalur kedua, jalur informal di luar pengadilan, misalnya lewat mediasi atau musyawarah. Keduanya sama-sama alat yang disediakan hukum untuk menyelesaikan masalah secara adil dan damai. Oke, jadi hukum itu menciptakan ketertiban, dan juga jadi wasit kalau ada sengketa. Tapi pertanyaannya, untuk apa itu semua? Nah, sekarang kita sampai di jantung permasalahannya. Fungsi ketiga, sekaligus yang paling fundamental, melindungi kepentingan kita semua sebagai manusia. Terus kepentingan apa aja sih yang dilindungi? Gampangnya ada 3 tingkatan. Pertama, kepentingan individu. Ini soal pelindungan jiwa, kehormatan, dan harta benda milik kita pribadi. Kedua, ada kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban umum, fasilitas bersama, dan kesejahteraan lingkungan. Dan yang terakhir tentu saja kepentingan negara, yaitu menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa. Dan ini ada satu kutipan yang menurut saya keren banget dari Bernard Eltanya. Beliau bilang, hukum harus menjadi penyokong kebahagiaan. Wow, ini dalam sekali maknanya. Jadi hukum itu bukan lagi soal aturan yang kaku atau hukuman yang menakutkan, tapi hukum ada untuk menjadi fondasi agar kita semua bisa hidup dengan tenang, aman, dan pada akhirnya bisa meraih kebahagiaan. Jadi, kesimpulannya, hukum itu ibarat fondasi dari sebuah bangunan besar yang kita sebut masyarakat. Tanpa fondasi ini, semuanya bisa runtuh. Nah, pertanyaan reflektif untuk kita semua adalah, kalau hukum ini adalah fondasi, gimana caranya kita bisa terus memastikan fondasi ini tetap kuat, kokoh, dan yang terpenting, adil untuk semua orang tanpa terkecuali? Seluruh materi yang kita bahas ini tentunya didasarkan pada sumber-sumber yang kredibel, yang bisa Anda lihat di layar sekarang. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.